cuman simpel sebetulnya. Tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat. Yang kedua, sesuai dengan janji gubernur, kan bukan kita yang meminta ya, bukan kita yang meminta, Pak Gubernur yang meminta bahwa akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Yang mana Bapak harus pahami, mana kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor, mana kewenangan pemerintah provinsi. Maka Bapak Ibu hari ini hadir bersama dengan kami, masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bogor, sama-sama meminta secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Pak Deddy Mulyadi, agar kami segera diputuskan, diberi keputusan kapan tambang yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera beroperasi kembali. Kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa, hari ini pun bisa. Udahlah Pak Bupati, jangan cari panggung ya. Jadi seolah-olah pernyataan Bapak ini menyalahkan apa kebijakan Kang Deddy Mulyadi, keputusan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Seolah-olah nih Provinsi Jawa Barat ini nggak ada kepedulian terhadap warga gitu. Justru apa yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi adalah bentuk kepedulian dan perhatian, ingin menata ya kan, ingin menata, ingin mengkonsep kembali penataan ruang di daerah Bogor, yaitu Rumpin, Parung, dan Cigudeg, yang dimana akibat tambang tersebut kan kemarin juga terjadi banjir seperti itu. Nanti kalau udah terjadi bencana alam, siapa yang mau tanggung jawab? Apakah pengusaha-pengusaha tambang itu akan bertanggung jawab dengan terjadinya bencana alam? Kan enggak juga, mereka hanya mencari keuntungan aja tuh Pak ya. Itu oke lah kalau begitu ya, Bapak mintalah kepada gubernur untuk dibuka kembali, tetapi dengan satu syarat, kalau misalkan terjadi kerusakan alam, bencana alam yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat, Bapak sendiri dan pengusaha tambang lah yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang heboh. Baiklah saudaraku, sebelum kita melanjutkan beritanya, jangan lupa dukungannya untuk channel ini, channel Pabrik News, dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Baiklah saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Agak aneh nih demonya nih. Ya, ini demo murni keinginan warga apa keinginan pengusaha ya? Demo tambang. Yang ini kita saksikan ya. Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. Konten. Waduh. Pak Deddy main raja-rajaan. Bener nggak? Masa demo berbicaranya seperti itu, terus tulisannya seperti itu? Gue agak curiga ini. Ini bener-bener keinginan aspirasi warga sekitar ya terkait tambang. Apa ini keinginan yang punya tambang? Karena kenapa? Pembangunan di daerah utaranya, ya kalian tahu kan ada kota besar di sana di utara di daerah itu. Mungkin pembangunannya mangkrak karena bahan tambangnya tidak terpenuhi. Mungkin ini mungkin ya. Semoga permasalahan ini ada solusi yang terbaik. Oke, tapi untuk yang demo ya maaf, kata-kata Anda tidak pantas ya. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Betul ya? Di hadapan ribuan massa, Bupati Bogor Rudi Susmanto minta tambang di Bogor Barat dibuka kembali. Rudi Susmanto menemui langsung massa aksi warga Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang di lapangan Tegar Beriman, Cibinong. Di atas mobil komando,
Rudi menegaskan Pemkab Bogor berdiri bersama masyarakat yang terdampak penutupan tambang selama 7 bulan terakhir. Ia pun secara terbuka meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kembali tambang yang memiliki izin resmi. Menurut Rudi, puluhan ribu warga menggantungkan hidup dari aktivitas tambang dan siap mematuhi aturan yang ditetapkan. Permintaan ini menjadi desakan terbuka Pemkab Bogor kepada Pemprov Jabar untuk segera memberi kepastian nasib warga. Rumah duka ini apa dan memberikan santunan berupa apa Pak? Ya, yang pertama kan saya waktu itu ketika terjadi musibah menyampaikan akan membantu para korban dan akan memberikan santunan kepada korban yang meninggal dunia. Dan dalam pikiran saya waktu itu korbannya adalah orang Jawa Barat semuanya. Ternyata kan ada orang Jawa Barat KTP-nya dimakamkannya di Jawa Tengah, ada orang Jawa Barat KTP-nya Jakarta, dan ada juga yang KTP-nya Jakarta. Karena saya sudah berucap, saya kan tidak boleh untuk mengingkari terhadap apa yang saya ucapkan ya. Walaupun lintas provinsi ya tetap kita temui. Kebetulan juga saya lagi ada kunjungan ke Kementerian UMKM, ya sudah aja mampir untuk menyampaikan doa. Sampurasun, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan selamat datang di rumah Bapak Ibu sekalian. Iya dong. Hujan tidak menyurutkan langkah kita untuk memperjuangkan masyarakat Kabupaten Bogor. Saya yakin dan percaya masyarakat Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, masyarakat yang cinta damai. Betul? Kami bukan tidak memperjuangkan. Bahkan di tempat ini pun di hadapan Bapak Ibu sekalian, setelah kita bertemu di Kecamatan Cigudeg, hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi jaga. Betul ya? Kami masyarakat Bogor siap menjaga lingkungan bersama-sama. Maka di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami puluhan ribu masyarakat kami hari ini bergantung terhadap tambang khususnya yang berada di wilayah barat. Sekali lagi kami siap diatur, kami siap mengikuti aturan. Pemerintah Kabupaten Bogor pun tahun ini bukti keseriusan kami terhadap lingkungan, terhadap para pelaku tambang yang ada di wilayah barat. Kami anggarkan pembebasan lahan khusus untuk jalur angkutan tambang. Maka kami sangat berharap masyarakat Kabupaten Bogor, kami pemerintah Jalan tambang. kami ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kami menghargai, kami menghormati ibu-ibu, bapak-bapak yang dari pagi hari berangkat dari barat, meninggalkan anak, istri, meninggalkan keluarga hanya untuk berjuang buat Kabupaten Bogor. Kami tunduk, kami patuh terhadap segala aturan yang dibuat. Tapi tolong pahami kami,
Masyarakat kami, masyarakat Bogor juga butuh hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat warga Jawa Barat di mana saja berada. Jadi hari ini Rabu tanggal 4 Mei 2026, Bapak Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto didampingi oleh Wakil Bupati Bogor Bapak Haji Ade Ruhandi dan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor menerima kunjungan warga masyarakat dari Cigudeg, Parung Panjang, dan Rumpin dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk meminta kembali dibukanya tambang legal yang ada di wilayah Cigudeg. Nah, nih kita lihat videonya, tapi jangan lupa follow, like, share, dan komen. Nih videonya. Hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Betul ya? Hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami, puluhan ribu masyarakat kami hari ini bergantung terhadap tambang khususnya yang berada di wilayah barat. Yang mana Bapak harus pahami, mana kewenangan pemerintah Kabupaten Bogor, mana kewenangan pemerintah provinsi. Maka Bapak Ibu hari ini hadir bersama dengan kami, masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bogor, sama-sama meminta secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Pak Deddy Mulyadi, agar kami segera diputuskan, diberi keputusan kapan tambang yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera beroperasi kembali. Mereka sedang menguji konsistensi Gubernur KDA Kepada Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, agar kami segera diputuskan, diberi keputusan kapan tambang yang resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat segera beroperasi kembali. Halo teman-teman, Kang Deddy Mulyadi ditekan atau didesak dari Bogor. Mungkin teman-teman sudah tonton beberapa video demonstrasi yang meminta tambang di Parung Panjang untuk dibuka kembali. Dan pada saat demonstrasi itu, secara terbuka, Bupati Bogor Rudi Susmanto juga menyatakan meminta gubernur untuk membuka kembali tambang itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah Rudi Susmanto tidak memahami yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai dasar untuk menertibkan atau menata kembali tambang di Jawa Barat? Nih, beberapa pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang mungkin bisa menjawab permintaan Bupati Bogor. Silakan tonton penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya, banyak suami yang kehilangan istrinya? Gubernur bertindak atas nama
ekosistem, atas nama keadilan. Tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain? Setelah teman-teman nonton penjelasan Kang Deddy Mulyadi, mungkin Anda harus tag itu Bupati Bogor agar dia menonton kembali. Siapa tahu dia sudah lupa apa yang sudah dijelaskan sejak awal oleh Gubernur Jawa Barat terkait persoalan tambang di Jawa Barat. Silakan di tag. Mudah-mudahan mereka memahami apa yang hari ini diperjuangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu bisa dipahami oleh semua orang. Terima kasih. Kembali lagi berdemo agar tambang segera dibuka. Dan anehnya ini malah direspon oleh Bupati Kabupaten Bogor. Bahkan Bupati ini mengusulkan kepada KDM agar tambang dibuka kembali. Padahal menurut saya nih ya teman-teman, dampak negatif tambang itu lebih besar daripada dampak positifnya. Bolehlah misalkan dampak positifnya ada masyarakat yang terbantu karena ekonominya bergantung pada tambang. Tapi dampak negatifnya itu jauh lebih besar, menyangkut jangka panjang. Jalan cepat rusak, polusi udara di mana-mana, kemudian mengganggu masyarakat karena polusi udara, kemudian lagi bencana alam, nyawa banyak yang hilang akibat terlindas oleh mobil truk tambang, dan itu semuanya tidak ditanggung oleh pengusaha tambang. Dan kalau kita berbicara masalah adu poting, ya, banyak masyarakat itu yang mendukung kalau tambang itu ditutup daripada dibuka, 70%. Sehingga yang tidak mendukung tambang ditutup itu hanya 25%. Berarti para pendemo ini hanya mewakili 25% dari masyarakat yang mendukung tambang itu dibuka, hanya 25% saja. Bayangkan itu 75% masyarakat dukung bahwa tambang itu ditutup. Jadi menurut saya ya, kalau KDM masalah berbicara urusan tentang alam itu tegas. Ya, itu tegas ya, mudah-mudahan gitu, tetap tegas gitu. Mudah-mudahan gitu ke depan tetap tegas. Oke ya teman-teman, di video tadi kalian bisa lihat Bupati Bogor yang tiba-tiba mendukung para penambang yang ada di Kabupaten Bogor yang sebelumnya tambangnya ini ditutup oleh Deddy Mulyadi karena ilegal, karena merusak lingkungan dan bikin kecelakaan banyak orang. Nah, saya mau ngebahas aspek politiknya nih, kenapa Bapak ini mendukung mereka. Kalian harus nonton nih biar bisa lebih paham ya. Di Indonesia teman-teman, kalau kalian mau jadi pejabat, entah itu presiden sekalipun atau bupati, kalian ini harus dapat dukungan dari 4 faksi atau 4 kelompok ini teman-teman. Yang pertama adalah kelompok agama. Agama apapun tempat kalian tinggal yang mayoritas, itu kalian harus dapat. Makanya banyak bupati itu yang sowan ke kiai dan lain-lainnya, karena dia harus dapat dukungan orang agama atau orang ahli agama atau tokoh agama. Yang kedua adalah oligarki atau perusahaan besar atau pengusaha besar. Pengusaha besar ini pasti mendukung kalian dan pasti kalian kemungkinan menangnya lebih besar karena dapat suntikan dana dari dia. Yang ketiga adalah angkatan bersenjata. Ini kalian tahu lah, saya nggak usah jelasin ya. Dan yang terakhir adalah ormas non agama ya. Nah teman-teman, Bapak Bupati ini pasti mau gak mau harus mendukung para penambang, karena di belakang penambang ini ada pengusaha. Di belakang penambang ini banyak ormas yang bersatu yang menuntut Bupati ini harus mendukung mereka untuk kepentingan mereka juga gitu. Saya nggak bilang ini salah atau benar, tapi itu realita politik kita yang harus kalian pahamin. 4 ini yang menentukan jalannya politik kita ya. Ormas, agama, angkatan bersenjata, dan perusahaan atau oligarki.